Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Tokyo. Tamu yang sudah tidak asing lagi di dunia per-YouTubeanku karena udah sering banget muncul. Tapi karena memang banyak ilmu yang bisa kita ambil, makanya sering muncul. Itulah ajaibnya Mas Jun. Waduh. Ya dari dulu aku sering banget sharing-sharing dari Mas Jun, dapat ilmunya dari Mas Jun. Ini komputer nih. Ilmunya Mas Jun yang aku terapin. Ilmu apa racun, Mam? Ya, iya sih. Aku diracun sekalian tuh beli VR tuh. Sampai headsetnya juga racun ya? Ya racun semua. Emang manusia beracun. Asalnya dari mana, Mas? Dari namanya sih biasanya orang-orang nyangka dari Jawa gitu ya. Tapi saya aslinya dari Makassar. Makassar. Iya. Orang Jawa tapi. Kalau emak dari Sunda, Lah, Garut. Terus bapak dari Makassar. Bapak Makassar asli. Saya campuran dari keduanya dengan nama Jawa. Iya kan Sunda, Jawa, Makassar. Ya di tengah-tengahnya ada Jawa. Jawaban dari doa-doamu. Mas Jun ini kapan mulai perhatian dengan emas di Jepang? Sejak apa ya? Sebenarnya sih sejak dulu ya, waktu semenjak di Jepang mau apa namanya? Mengamankan uang gitu kan daripada tergerus inflasi. Cuma karena nggak pernah tahu gimana caranya, terus mau makaseru, gimana sih bahasanya? Mau menyerahkan ke orang tua di Indonesia juga sulit gitu kan. Akhirnya coba autodidak, searching sana sini, gabung grup sana sini. Akhirnya pas sebelum COVID kayaknya ya. Sebelum COVID tahun 2019 tengahan kalau nggak salah ya. 2019 iseng kan gitu. Ya, ada toko emas di Okachimachi namanya Toki. Di Okatsumachi Tokyo. Iya di Toki. Tokyo itu ya? Di Tokyo ya, di Okachimachi. Iseng beli waktu itu beli 2 keping kalau nggak salah 10 gram. 2 keping 10 gram. Iya. Oh 5 gram berarti. Enggak, 20 gram. Oh 20 gram. Ya 20 gram 10 gram 2 keping iseng. Waktu itu masih harga sekitar 7 mang. 7 mang. Iya, 7 mang 70.000 yen. 70.000 yen. Itu itu sejarah pembelian emas pertama ya. 2019 ya? Iya, Pertengahan. COVID. Ini Mas Jun berapa lama tinggal di Jepang udah? Tinggal di Jepang itu sudah berapa ya? Tahun ini tahun yang ke-11. Tahun yang ke-11. Iya, dari sejak tahun 2012. 2012. Iya. Berarti setelah 7 tahun tinggal di Jepang baru Iya. beli emas. Iya. Pertama kali. Iya. Kenapa setelah 7 tahun tinggal di sini baru kepikiran untuk beli emas? Kenapa nggak dari awal, Mas? Gimana ya? Pertama mungkin karena saya yang masih miskin literasi kali, Mam ya. Terus yang kedua nggak ada yang ngajarin gitu, walaupun minat udah ada dari Iya. dulu. Iya. Iya. Soalnya waktu itu kakak saya yang di Indonesia dia punya saudara ipar yang yang ngolek setrika. Dia beli emas batangan juga, cuma dia nggak pernah nanyain, walaupun aku udah sering minta dan tolong ditanyain dong gimana caranya gitu. Akhirnya memang si kakak ini belum nggak pernah nanya ke iparnya ini. Jadi aku benar-benar buta masalah Emas mau nanya kemana juga nggak tahu gitu kan. Kalaupun kita searching paling mentoknya di Antam gitu kan. Iya sih, benar-benar. Searching mentok di Antam. Malah kita kan di Indonesia, kita kan Jepang, gimana cara belinya gitu kan. Akhirnya beli emas digital di Indonesia kan. Ujung-ujungnya paling itu pun ditambah sama ya old school gimana ya, pemikiran yang masih old school dari orang tua gitu kan. Kalau beli emas beli perhiasan misalnya kan gitu. Nggak recommended itu. Iya. Hanya susah buat diajak berargumen kan gitu. Nah, jadi ya susah sih sebenarnya waktu itu, lumayan dilema akhirnya. Ya akhirnya itu otodidak belajar sana sini, iseng gitu, tambah iseng juga. Sempet iseng belajar emas. Bayangkan aku nge-scout loh, aku nyari di mana itu Nihon Material, di mana itu apa namanya? Ada juga namanya waktu itu gold, silver, aku lupa apa namanya. Aku juga sempat searching toko-toko itu Mam dulu. Saking pengennya lo tahu gitu buat peremasan. Dan waktu itu 2019
Mungkin nyari di YouTube pun belum ada, Mas. Yang nge-share gitu Ada. beli emas di Jepang itu Belum ada. belum ada ya? Belum ada. Bahkan di Indonesia pun itu masih jarang banget buat ada edukasi peremasan. Wow, Yang paling kekinian tuh paling di Indonesia itu kalau paling terupdate ya namanya tuh Goldfather. Godfather. Iya, kalau kamu searching di YouTube pasti muncul dia untuk edukasi jual beli jual beli emas di Indonesia. Itu pun ya itu susah sih buat mengedukasi orang-orang. Ya, waktu aku pertama kali nyari emas di Jepang ya, aku datang ke toko itu aku bilangnya ingot. Coba. Ingot. Iya. Ingot itu kan artinya logam yang di-cast dalam berbentuk batangan. Oh, Namanya ingot. jadi Iya, soalnya kan ingot. saking miskinnya pembendaraan kata gitu ya, makanya sampai bilang ingot gitu. Tapi ngerti orang tokonya. Ya karena kamu datangnya ke toko emas. Pasti ngerti. Harga emas hari ini, Mas, berapa? HP aku mana nggak tahu. Kalau harga emas hari ini bisa dicek gini sih di goldprice.org. Harga hari ini adalah 9.088 yen. Itu harga spotnya. Harga spotnya itu maksudnya apa tuh, Mas? Ada harga apa? Harga yang ditradingkan, harga emas yang dalam bentuk, bukan emas dalam bentuk fisik. Kan emas kan anggaplah harga aslinya 9.000. Mm-mm. Tapi emas kan mesti dicetak, Mm-mm. mesti dikemas, Iya. mesti dipasarkan. Iya. Nah ditambahkan dengan kos-kos tersebut, makanya biasanya normalnya ya kalau aku tahu di Jepang ya biasanya ditambah 1.000 untuk per gramnya. Jadi 1 gram itu 10.000 yen 1 mang. Jadi harganya segitu dibandingin tahun 2019 berarti udah mengalami kenaikan ya harganya. Langsung harga aslinya di toko sih langsung buka aja Tohki coba. Itu 9.100. 9.122 yen di harga toko ini ya. Iya. Berarti kita datang ke situ bayarnya segitu. Iya, itu belum sama pajak. Oh, belum sama pajak. Pajak 10%. Cimbang ya? Iya. 1 mang Dan 10. kalau yang buat ininya ingotnya yang per kepingnya ini 5 gram 5 mang 2.000, 10 gram 10 mang 3.000. Ini harga di toko emas yang namanya Toki ini. Tapi Hotondo sih sama, mau di Tohki mau di Tanaka juga mirip-mirip. Tapi yang dijual ternyata nggak cuma emas ya. Iya, Ada platina. Ini apa? Palladium. palladium, ada perak juga. Perak. Oh, ini perak ya? Iya. Ini apa, Mas, bahasa Jepangnya? Apa? Yang ini? Ini jungking ya? Jungking itu artinya Emas murni. emas murni. Jadi istilah-istilah peremasan di dalam bahasa Jepang tuh Kalau jungking itu emas murni. emas murni. Kalau emas batangan biasanya dibilangnya jigane. Jigane. Iya, tapi kalau ke toko sih biasanya dibilang gordo aja sih biasanya. Gorudo. Gordo itu maksudnya Kata gold. Gorudo. Iya. Jadi gold. Jadi kita datang Gorudo Koguramu onegaishimasu ya. Sih. Iya, gordo juga mau onegaishimasu gitu. Nunjukin ininya, nunjukin. Kan di display kan gitu. Nunjukin yang mana. Kayak di etalase di Iya, kali etalase ya. Jadi kelihatan. Iya, biasanya kan ada beberapa brand juga kan yang dijual di. Aku persempit percakapan kita di Tohki aja dulu ya. Kalau di Tohki dijual yang namanya brand UBS. UBS. Dari Swiss, ada Pump juga. Dari Swiss juga. Terus ada dari Australian Mint kalau nggak salah juga ada sing so. Antam ada, Mas? Antam nggak ada, setahu nggak ada. Nggak masuk Jepang berarti ya? Dulu sih rumornya ada Rumornya. yang spesial Hello Kitty pernah dijual. Hello Kitty. Iya. Iya sih ya. Jepang Hello Kitty. Nggak pernah nemu barangnya. Pernah diperjualbelikan dulu. Jadi emas yang Mas Jun beli mereknya merek yang mana? Kalau sekarang aku pegang itu ada yang dari merek Pump, ada UBS juga. UBS. Terus ada dari namanya Canadian Royal Mint dari Kanada. Dari Kanada. Apa harganya beda-beda, Mas? Ya ada sih kalau gimana ya ngomongnya ya. Kalau hari belinya beda ya beda harga. Beda harga. Tapi misal di hari yang sama, kalau di hari yang sama terkhusus buat Pump itu biasanya lebih mahal 1.000 yen per kepingnya. karena motif Karena
Mungkin motifnya kali ya, yang motif Dewi Fortuna itu. Oh, iya sih. Kayak Iya. misal di Indonesia Antam itu dalam bentuk apa ya? Iya, misalnya Wayang gitu ya. kalau di Indonesia kan Antam ada Antam yang Iya. biasa sama Batik Antam gitu ya. yang batik. Itu kan beda kan, harganya lebih mahal yang batik. Biaya ngukirnya kayaknya. Beli emas di toko emas itu hanya ada emas fisik ya, bukan emas digital Di toko iya, emas fisik doang. fisik. Berarti Iya, kita emas. bisa pegang bawa pulang Iya, bapak yang mau pulang sama ininya, Ya, sama sama nota. sama nota Iya, sama ininya juga, materai. materai. Kalau nggak salah sih materai itu dikasih kalau pembelian di atas berapa puluh mang gitu. Ada Oh, di iya. Cuma aku nggak pernah perhatiin berapa. iya sih. Iya. Selama ini Mas Jun belinya di toko Indo. Kalau yang ini sih, yang kemarin itu yang aku beli di Canadian Mint itu aku belinya di online. Online malahan. Aku beli di ini namanya Gold Ichiba. Gold Ichiba. Iya, coba bisa dilihat juga. goldichiba.com. Nah, di sini dia jual apa namanya? Dia jual emas batangan, emas koin emas, koin perak sama sama perak batangan juga. Ini motifnya Dia koin, banyak banget. dia koin, dia bukan bar. Iya, emas. Jadi bisa dipegang, Iya, digigit. bisa digigit. Nggak ada kartunya ya. Iya, terkhusus buat yang koin itu. Kalau yang koin yang biasa ya, dia tuh nggak ada kartu, dia cuma ada kayak kapsul, dimasukin ke kapsul plastik. Iya. Kecuali yang biasanya ada koin namanya koin eksklusif gitu kan. Biasanya ada ini, ada hakonya, ada boxnya. Berarti Mas Jun ini ya, punya yang kartu ada, yang koin ada. Kalau terkhusus koin, kalau emas aku nggak punya. Aku yang koin punyanya perak. Koin yang perak. Kenapa Mas? Soalnya yang koin emas lebih mahal. Daripada yang kartu? Iya. Oh gitu. Coba kamu scroll. Dia motifnya lebih kompleks kan. Dia dia kompleks, terus ada dua sisi. Oh iya ya. Kayak koin uang, ada gambar Pancasila. Koin ini bisa digunakan sebagai uang juga. Ada kan namanya harga hit ini kan. Berarti dia seharga 100 pound. Kalau kamu mau pakai sebagai uang biasa ya, ini bisa dipakai. Seharga 100 pound tadi. Harga uangnya bukan harga emasnya ya. Nah, kalau misal beli emas ini, pembayaran, apa harus pakai kartu kredit kah? Apa harus Kalau setauku ya di Jepang itu harusnya cash. cash malahan ya? Iya, kalau di Jepang harusnya cash. Misal beli di si Toki nih. Iya. Kecuali kalau pesan online kan ya. Oh iya. Iya. Kalau beli di toko biasanya harus cash. Iya. Harus cash, malah kartu kredit nggak diterima. Iya. Oh gitu. Iya. Itu di Okachimachi kan ada toko Toki. Itu tokonya cuma satu atau ada toko-toko lain gitu? Toko fisiknya cuma satu. Dia di situ doang. Tapi dia ada online shop di Yahoo Shopping ada. Oh di Yahoo ada. Cuma dia lebih mahal karena kan apa namanya? Kena tax atau gimana? Di admin. Admin ya. Lebih mahal situ. Itu di situ emang komplek toko emas Mas di Okachimachi. Kalau kita main Okachimachi ya itu kebanyakan toko perhiasan sama toko emas. Perhiasan sama emas. Banyakan sih ini perhiasan yang emas 18 karat sama yang berlian. Berlian? Iya. Wow. Batu berlian ya. Belum pernah megang batu berlian. Kalau yang mau emas batangan sih di Toki sama di sebelahnya ada namanya tuh, aku lupa namanya, Japan Network apa tuh. Itu recommended ya? Aku belum pernah beli di situ, cuma pernah sih nanya-nanya. Dia stoknya ada cuma nggak banyak. Kenapa Mas Jun jatuhin pilihannya ke Toki Mas? Yang pertama sih dia stoknya banyak dari berbagai jenis kan ya, dari berbagai jenis. Karena koleksi tadi ya. Nah, iya. Terus ya lebih gampang aja sih transaksinya. Kayak beli permen kan gitu. Untuk mau beli yang itu gitu. Dikeluarin, bayar, kasih nota, selesai. Mas Jun ini ngapain beli Mas di sini Mas? Sebenarnya sih niat awalnya itu tadi buat gimana ya? Buat men-counter inflasi gitu kan. Kita kan Jepang.
Dulu itu dengan uang 1 mang 10.000 yen bisa dipakai buat beli ini, beli itu. Lah sekarang kok 1 mangnya cuma bisa dipakai buat beli ini gitu kan. Nilai duitnya jadi turun gitu. Nah, katanya tuh emas berfungsi sebagai ini apa sih namanya ya? Jaga Penjaga nilai gitu kan katanya. biar tetap Iya. itu ya nggak kemakan inflasi. Kan nggak inflasi. Katanya tuh satu dinar di zaman Rasulullah itu bisa beli 1 kambing. Sekarang pun dengan 1 dinar bisa dibeli 1 kambing, berarti harga emasnya konstan gitu kan. Oh iya juga ya, bener. Emang nabung emas ya, bener. Tabung emas. Dulu sih niat awalnya ya, saya kasih tanda kutip ya, buat mengamankan nilai Nilai uang. uang. Dan ternyata sekarang Sekarang niatnya jadi koleksi. tuh orang kaya nih kayaknya koleksinya emas. Nah, berapa emas yang Mas Jun pegang? Pernah sampai berapa gram? Nggak banyak sih Bang, paling banyak itu paling 200. 200 gram. Ada di rumah itu Mas sekarang? Di rumah sekarang nggak ada. Oh. Ada niatnya jahat nih kayaknya. 200 gram ya. Iya, biasanya sih aku batasin pakai ini doang sih, pakai emas yang kayak dari berbagai negara gitu kan. Oh, karena koleksi itu ya. Misalnya dari Swiss, dari Britania, dari Inggris. Aku juga punya dari Royal Mint punya Inggris. Terus kalau misalnya kita beli emas di sini, bisa dijual lagi kah di Indonesia atau di Jepang? Kalau mau dijual di Jepang sih ya tinggal jual di tokonya lagi aja. Tokonya, oh iya sama kayak di Indonesia ya. Misalnya kalau kamu beli toki, jual ke toki aja, atau jual ke toko-toko yang menyediakan ini. Biasanya kan ada kaitori gitu kan ya. Kaitori. Iya, dia biasanya ngebeli emas kita atau barang branded punya kita. Biasanya di stasiun yang gede ada. Cuma kan biasanya sih dihargai agak lebih murah kali ya. Kalau misalnya kita jualnya di toko yang sama Mas, itu pakai harga yang mana? Terus pajaknya gimana? Dia tuh biasa kan emas kan update tiap hari harganya. Nah, biasanya sudah ada ininya. Udah ada harga fixnya setiap hari, app-nya. Harga belinya segini, harga buybacknya segini. Sama kayak di Indonesia, di Antam. Misalnya kalau kita jual di Antam ya. Di Antam itu sudah ada harga belinya sama harga buybacknya. Oh gitu. Iya, sudah ada perhitungannya pajak dan sebagainya. Kan kalau misal di sini ya harga emas 1 mang itu kan belum misal termasuk pajak nih. Kita kena pajak misal 1.000. Iya. Jadinya kan kita waktu beli 1.000 Ichimang 1.000 11.000 yen. Nah waktu kita mau jual lagi kan nggak ada pajaknya dong. Enggak, itu sudah include pajak. Oh gitu. Iya. Jadi kita dapat kayak seolah-olah kita punya toko. Anggaplah kamu jual dengan harga 9.000, terus berarti tambah pajak 10% berarti 9.900. Oh gitu. Jadi toko itu memberikan pajak juga ya. Padahal kan kita bukan toko gitu istilahnya. Enggak, ya namanya barang. Jadi kena pajak. Berarti nggak ada ya, misal hari ini jual, besok jual lagi, nggak ada istilahnya kerugian karena pajak itu nggak ada ya. Iya, kalau kerugian karena pajak nggak kerasa sih, iya. Ya paling itu sih, paling kerugian spreadnya doang, harga selisih harga jual sama harga beli. Bisa kita jual di Mercari nggak sih? Di Mercari setahuku sih belum pernah lihat ya, belum pernah nyari ya. Tapi kalau di ini ya Yahoo Auction itu dijual emas ini. Iya. Dan harganya lebih murah atau lebih mahal? Dia lebih mahal. Tapi kebanyakan sih yang dijual tuh yang ini, yang per 1 gram. Kecil-kecil ya. Paling gede paling 5 gram itu kalau nggak salah. Karena di Yahoo Auction juga ada biaya adminnya 10% apa 6% ya? Yahoo Auction nggak tahu, aku belum pernah jualan di sana. Kalau Mercari 10% rugi sebenarnya. Rugi sih memang. Nah sekarang kalau misalnya dibawa pulang ke Indonesia, pernah bawa pulang ke Indonesia Mas? Pernah bawa 2 kali kalau nggak salah. 2 kali. Iya. Nominal? Pertama bawa pulang itu kalau nggak salah 20 gram. 20 gram. 10 gram 2 keping. 10 gram 2 keping, berarti 20 gram. Iya. PAM, UPS, PAM ya. Itu bawa. Aman. Aman sih, nggak ada masalah waktu itu.
pas keluar dari bandara Jepangnya juga gak ada masalah, pas masuk Indonesia juga gak ada masalah waktu itu ya. Tapi yang pas kedua kalinya bawa, saya kebetulan bawa waktu itu lumayan banyak. Bawa berapa ya waktu itu? Bawa 70 gram kalau nggak salah. Wow. Satu keping 31 gram, 2 keping 20 gram. Nah, Terus? Itu ya mau gimana lagi? Namanya screening dari bandara. Emas itu kedetek. Emasnya kedetek sama screening bea cukai. 2 dari 3 keping itu terdetek dan mesti dikeluarin. Dan setelah dihitung singkatnya, setelah dihitung pajaknya dan bea cukainya, saya harus bayar sekitar 6 juta 6 juta untuk 50 gram Iya. emas. Tapi memang mungkin peraturan Indonesia Iya, juga Indonesia segitu kan. Hmm. Harga barang komoditas yang bisa dibawa masuk itu berapa ya? Satu orang $500 ya. iya $500. Waktu itu kami dihitung sebagai keluarga, jadi dikasih allowance sekitar $1.000. $1.000 2 orang buat 2 orang. Terus ditambahin PWP. Ditambahkan akan dapat pengurangan pajak dari kepemilikan PWP. Kok bayarnya 6 juta ya mas? Gede banget tuh. Iya segitu. Ada perhitungannya tapi Ada perhitungan. Oh, kayaknya waktu itu sempat foto tapi lupa entah di mana. Itu- Kan ada foto. harga emas waktu masih berapa itu? Waktu itu saya bawa invoice-nya waktu harga emas masih di harga 71 7 mang. 7 mang Bu, iya. untuk 10 gram ya. Iya untuk 10 gramnya. Kalau sekarang berarti Ya lebih gede lagi ya. Kan 10 gram sekarang kan sudah 10 mang. Wow. Jadi sebenarnya recommended nggak sih bawa pulang emas ke Indonesia? Kalau kata aku ya dari pengalaman yang kemarin itu ya nggak recommended banget. Nggak recommended ya? Iya pakai banget. Pakai banget. Kalau memang mau beli emas di sini ya simpan buat di sini. Tapi simpan yang misal pengen koleksi nih, kolektor nih. Enggak di Indonesia dijual nggak sih emas UBS? Paham itu? Kalau di sepanjang penelusuranku ya ada sih dijual di Tokopedia. Ada ya? Iya, cuma lebih mahal daripada daripada Antam misalnya di gramasi yang sama. Pengen beli bawa dari sini kan gitu kan. Di sana nyarinya susah, di sana antam semua gitu misal. Kolektor kan, Ya bisa sih kalau lolos dari bea cukai sih nggak masalah. semoga aja lolos. Jangan bawanya gede-gede biar lolos. Biar nggak ada hitungan pajak berarti. Salahnya juga sih di situ yang pertama saya bawa yang 31 gram. Kan lumayan padat kan itu ya, 31 gram. 1 keping ya. Ya cukup 1 keping. Jadi ya kedetek lah. Jadi jual di sini lebih aman ya. Ya kalau memang niatnya Bukan untuk kolektor lah. bukan buat kolektor kali ya, misalnya beli emas hari ini terus mau pulang ke Indonesia deh selamanya gitu kan, 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian jual emasnya, itu lebih bagus daripada bawa pulang. Mas ini belajar emas di Jepang ini dari mana mas? Dari mana ya? Ini sih iseng doang sih, searching sana sini random. Komunitas itu ada nggak pencinta emas? Nggak ada setahu. Dan pakai bahasa Jepang belajarnya? Nggak ada. Nggak ada juga. Kalau ada sih dulu aku lihat video di YouTube ya. Tapi kebanyakan bahas perak waktu itu. Perak ya? Iya. Itu pun viewersnya dikit banget. Maksudnya dia cuma kayak nge-review doang gitu kan. Nggak memberikan dalam artian edukasi gitu. Edukasi Ya, tentang dia cuma aku punya koin perak kayak gini. Terus di Indonesia itu kan banyak mini gold ya, yang 0,1, 0,01 gitu loh. Nah di Jepang ini pernah lihat mas, apa dijual di toko itu juga? Kalau setahuku ya paling emas terkecil di Jepang itu 0,5 gram. 0,5 Iya. setengahnya. Waktu itu kalau nggak salah itu siapa ya? Emas lokal yang di Jepang ya namanya itu Nihon Material kalau nggak salah. Dia waktu itu pernah ngeluarin emas yang mini 0,5 gram dalam bentuk gift. Udah beli emas gitu ya, disimpannya pakai berangkas kah? Apa simpan di lemari aja gitu? Ada Iya. pengalaman ya mas? Kalau pengalaman ya, kalau aku biasanya sih taruh di box aja ini random, nggak ada perlakuan khusus. Nggak ada perlakuan Iya. ya? Anti kebakaran di situ, kartu itu?
kartunya terbakar tapi emasnya paling mencair kalau kebakaran. Wow. Entah mencair menguap. Aduh. 50 gram. Ini contoh, misal kita beli di toko Toki. Ini yang beli ada PAM dan ada UBS. Kita lihat langsung ya. Ini yang PAM. Jadi kalau kita beli, dimasukinnya ke dalam amplop, bukan dimasukin ke dalam dompetnya. Biasanya kan di Indonesia dikasih dompet kan ya. Dompet kain itu ada toko, nama tokonya. Kalau di sini amplop kayak ini, isinya nota dan emas fisiknya. Ini dari UBS ya. Ini UBS yang 20 gram. Ini yang 10 gram. Ya, ada kartunya sih memang. Ini harganya waktu beli ini notanya 50 gram, harganya 50 mang. Pajaknya 4 mang 5.000. Masya Allah. Wajah dong. Pajaknya 4,5 juta. Dan ada materainya 200 yen. Waktu beli yang ini ini yang PAM ya. Tuh UBS kayak. Oh ya, UBS harga per gramnya waktu itu kan ditulisin harga per kepingnya nih langsung di sini. Per keping yang 10 gram harganya 9 mang 1.820. Kalau yang satunya ini yang PAM yang ini ya. PAM tuh yang ini yang ada gambarnya. Ini yang harganya 5 gram harganya 4 mang 2.000. Belinya tahun kemarin bulan Agustus. Jadi sama-sama tato, yang lebih mahal yang warna biru karena ada ukirannya. Kalau yang UBS lebih murah 1.000 ya sekitaran. Iya. Kalau mengikuti harga asli sih UBS. Cuma PAM lebih mahal 1.000 per kepingnya. Ini punya Mas Jun semua. Saya hanya dipinjemin. Setelah taruh ditimbang-timbang dulu, sekali aja berminat. Kayak gini doang loh. Kayak gitu doang 60 juta. Duh. Tapi emang lebih baik nabung emas sih. Terus kalau di Jepang ini ada gak sih emas digital? Di Indonesia kan banyak banget tuh emas digital dari berbagai macam platform. Kalau di sini ada mas? Kalau ada mungkin ada kali ya, cuma belum pernah nyoba. Tapi dulu pernah coba daftar. Coba daftar. Ya di Mitsubishi. Iya. Perusahaan mobil dong. Iya, tapi kan Mitsubishi kan gede. Oh gitu. Waktu itu Mitsubishi Gold apa gitu namanya, aku nggak terlalu ingat. Karena coba daftar di situ, terus dikasih ininya, dikasih formulirnya. Tapi itu tuh belum sempat Beli. belum sempat langsung transaksi di sana. Cuma iseng buat mau tahu doang. Ya. Tapi mendingan emas fisik Dari ya. aku sih mending langsung emas fisiknya aja. Ya Coba beli. mendingan emas fisik aku beli. Kalau buat yang di Jepang ya. Tapi kalau yang di Indonesia mah banyak pilihan. Jujur pertama kali sih aku punya emas fisik. Aku di Indonesia nggak tertarik untuk belajar beli emas batangan antam, walaupun belinya 1 gram dulu nggak tertarik sama sekali. Nggak tertarik apa nggak ada uang? Beda tipis. Gaji UMR. Tapi sekarang semakin kesini lebih melek sih. Pertama nggak kemakan inflasi kayaknya sih. Kalau harga emas turun kayaknya enggak sih mas ya. Kalau setahu gue Paling kalau dari grafiknya naik terus. naik terus ya per tahun ya. Kalau lihatnya per hari ya naik terus. Jadi teman-teman investasiin uang kalian, gaji kalian, kalau masih ada sisa, ya harus ada sisa lah jauh-jauh ke sini untuk investasi emas. Kalau di tempat lain mas, kayak misal di luar Tokyo mungkin susah nggak ini mas?
Kalau di luar Tokyo mungkin bisa nyari di ini di Tanaka Tanaka Ginza. di Iya, dia ada banyak cabang. Tanaka Ginza. Iya. Coba searching aja Tanaka gitu. Jual ini juga. Kalau Tanaka dia brand lokal ya, dia jual Tanaka doang. Oh, benar. Iya, dia nggak jual brand yang lain. Tapi dia nerima buyback brand yang lain. Misalnya kan kalau kamu punya emas apa tadi itu pump, terus kamu tiba-tiba butuh uang ya kamu bisa jual di Tanaka. Oh gitu ya. Jadi istilahnya Tanaka itu hanya brandnya ya, Iya. Antamnya gitu kan. Iya, kalau di Indonesia Antamnya gitu. UBS ya Antamnya, Iya. tapi punya Swiss. Iya. Akhirnya tercerahkan masalah emas, karena informasi kayak gini nih jarang loh tentang emas, dan jarang juga yang mau. Sih kalau dari kataku ya, jarang ada yang mau nge-share. Jarang ada yang mereka udah punya emas, udah beli emas, tapi Terus kalau mau dibilang Ikatagawaru dia sudah apa ya, belum melek ke sana ya. oh iya, ini masalah juga sih. Salah juga kan. Misalnya ya iya, makanya kalau makanya jadi orang-orang yang kayak kamu kan harusnya jadi pionir gitu kan buat mengajarkan kohai. Kalau gaji Waduh, jangan ditabung dalam bentuk yen doang, tapi cobalah beli 10 gram gitu. ya sebulan 1 gram 1 gram. Nanti misalnya ya tiap habis bonus misalnya Oh iya, langsung beli bener-bener. bar gitu 30 gram. Jangan investasinya di Amazon doang. Paket ya. Chronic Credits. Oke, makasih buat Mas Jun yang udah nge-share ilmunya. Daging semua ini. Daging apaan tapi ini? Daging banyak lemaknya nggak? Wagyu dong. Oke, kalau mau tanya-tanya tentang emas, ada sosmednya nggak Mas? Aku pakai Facebook doang. Waduh, Aku itu termasuk sih yaudah. Kalau ada pertanyaan tentang emas, tentang investasi emas di Jepang, silakan komen di kolom komentar, nanti kita bantu untuk jawab pertanyaan itu. Tapi kalau misal kurang puas dengan tulisan atau pertanyaan saking banyaknya, nanti kita bikin podcast lagi tentang emas untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nanti kita undang lagi pakar investasi emas di Jepang bersama Kang Juno. Ini udah ditutup ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih Mas Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.